Halo semuanya, pasti pernah kan lagi serius kerja, nonton film, atau main game, tiba-tiba ada yang ngetok pintu atau ngechat, bro, password wifi-nya apa? Kayaknya kita semua pernah ngalamin ya. Nah, kali ini kita bakal bahas satu trik jitu buat bikin wifi rumah kalian itu jadi kayak hantu, bener-bener nggak kelihatan. Udah siap? Yuk kita mulai. Hah, ini dia nih pertanyaan keramat sejuta umat ya kan? Mau itu teman yang lagi mampir, saudara yang lagi nginap, atau ya tetangga sebelah yang lagi butuh koneksi. Pertanyaannya sih simple, tapi jujur aja, kadang-kadang bisa bikin nggak enak hati. Apalagi kalau lagi butuh-butuhnya koneksi kencang. Nah, ini dia inti permasalahannya. Makin banyak perangkat yang nyambung, ya koneksi kita makin berasa lambatnya. Itu baru soal kecepatan, belum lagi kita mikirin soal keamanannya. Kita kan pengen jadi orang baik yang mau berbagi, tapi di sisi lain, privasi dan koneksi yang stabil buat keluarga di rumah itu ya nomor satu dong. Coba deh bayangin skenario ini. Jaringan wifi di rumah kalian itu tetap nyala, sinyalnya kuat, internetnya ngebut kayak biasa. Tapi, nama wifi kalian itu sama sekali nggak muncul di daftar pencarian HP atau laptop orang lain. Seolah-olah rumah kalian itu zona tanpa internet, keren kan? Jadi, solusinya apa? Kita sebut aja dengan nama keren, mode hantu. Gampangnya gini, kita bakal suruh router wifi kita buat berhenti pamer atau ngasih tahu namanya ke semua orang. Secara teknis, ini namanya menyembunyikan SSID. Jadi gini loh cara kerjanya, simpel banget sebetulnya. Anggap aja SSID atau nama wifi itu kayak papan nama digital di depan rumah kalian. Nah, normalnya router itu nonstop teriak-teriak ngasih tahu namanya. Wey, ini loh jaringan rumah underscore 5G, ayo sambung. Nah, dengan mode hantu ini, kita cuma minta dia buat diam aja, nggak usah woro-woro lagi. Coba deh, sekarang iseng buka pengaturan wifi di HP kalian. Pasti nama jaringan wifi kalian ada di situ, mejeng bareng sama wifi tetangga kanan-kiri. Nah, karena kelihatan inilah, makanya jadi gampang banget jadi sasaran pertanyaan, minta passwordnya dong. Terus setelah mode hantu ini kita aktifkan, simsalabim, nama jaringan kalian langsung hilang dari daftar publik itu. Lenyap begitu aja. Tapi tenang, ini penting banget, sinyalnya itu masih ada dan berfungsi 100% normal. Cuma sekarang, dia beroperasi secara diam-diam kayak agen rahasia. Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana cara ngelakuinnya? Tenang, ini nggak serumit kedengarannya kok. Saya bakal pandu kalian satu persatu, pelan-pelan aja. Oke, langkah pertama, kita harus masuk ke ruang kontrol, atau otaknya si router. Caranya gampang. Pastiin laptop atau HP kalian masih nyambung ke wifi-nya, buka browser, terus ketik alamat IP-nya. Biasanya sih antara 192.168.1.1 atau 192.168.0.1. Nanti tinggal masukin username dan passwordnya. Tapi tunggu dulu, nggak usah pusing-pusing nebak atau nyari di Google. Coba deh angkat dan balikin router kalian. Biasanya, semua informasi yang dibutuhin, alamat IP, username, sama password default, itu udah tertulis rapi di stiker yang nempel di bawahnya. Praktis banget. Begitu berhasil masuk, kalian bakal lihat banyak menu pengaturan. Jangan panik, fokus saja cari menu yang ada tulisan wireless, WLAN, atau semacamnya. Dari situ, cari lagi submenu buat pengaturan SSID. Nah, di sanalah kalian akan menemukan opsi sakti, hide SSID atau broadcast SSID. Tinggal centang atau uncentang aja, lalu yang paling penting, klik save. Sesaat setelah kalian klik save atau apply, koneksi wifi di perangkat kalian pasti langsung putus. Nah, di momen ini jangan panik. Jangan dikira error atau rusak. Justru ini tandanya trik kalian berhasil. Selamat, wifi kalian sekarang sudah resmi jadi hantu. Oke, sekarang gimana cara kita nyambung lagi? Nah, ini butuh sedikit usaha manual. Buka lagi pengaturan wifi, tapi sekarang scroll ke paling bawah, cari pilihan tambah jaringan atau add network. Kalian harus ketik nama wifi-nya secara persis. Huruf besar kecilnya harus sama. Terus untuk keamanannya, pilih aja yang standar, biasanya WPA2 personal. Dan terakhir, masukin password wifi kalian seperti biasa. Beres deh. Tentu aja ya, trik mode hantu ini bukan tanpa konsekuensi. Ada enaknya, ada juga nggak enaknya. Jadi sebelum kalian mutusin buat pakai cara ini, yuk kita bahas dulu plus minusnya biar adil. Kelebihannya jelas, privasi kalian meningkat drastis. Tetangga atau orang iseng nggak bakal lihat jaringan kalian. Jadi nggak ada lagi deh drama minta password. Tapi, kekurangannya yaitu tadi, tiap kali ada tamu yang mau nebeng wifi atau kalian beli HP baru, kalian harus ngulangin proses koneksi manual yang barusan. Agak repot memang. Jadi ini lebih ke soal kenyamanan versus privasi dari orang awam ya, bukan buat nangkal peretas profesional.
Dan mungkin ini adalah rangkuman terbaik dari semuanya. Ini bukan soal kita jadi orang pelit, sama sekali bukan. Tapi ini soal kita ngambil kendali penuh atas jaringan internet yang kita bayar tiap bulan. Ini soal memastikan koneksi tetap stabil buat kerja, belajar, atau hiburan keluarga. Intinya, demi kedamaian digital di dalam rumah. Jadi, pada akhirnya, bolanya kembali ke tangan kalian. Mana nih yang jadi prioritas utama? Privasi total dari gangguan dunia luar, atau kemudahan dan kenyamanan saat ada teman atau keluarga yang datang berkunjung? Gak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Semuanya tergantung kebutuhan dan kondisi kalian masing-masing. Selamat mencoba!